Fa'lu itu kalimah thayyibah. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amr. Ia berkata, tiaro disebut-sebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda, yang paling baik adalah al-fa'lu, dan tiaro disebut tidak boleh. Tidak boleh menggagalkan seseorang atau seorang muslim dari niatnya apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkannya, maka hendaklah berdoa. Di orang itu kalau masih terpengaruh dengan al-fa'lu, pikirane krono mbiyen wis kulino, tidak hanya meyakini tiaroh tapi melakukannya. Kalau hati kita itu ada ketertarikan dengan al-fa'lu, harus segera berdoa. Doanya Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta. Ya Allah, tidak akan bisa datang kebaikan-kebaikan itu kecuali atas kehendak-Mu ya Allah. Wala yadfa'us sayyi'ati illa anta, dan tidak akan bisa menolak keburukan kecuali panjenengan ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi kemarin sudah kita bahas tiaroh itu syirik. Tiaroh itu adalah musyrik. Kalau al-fa'lu tidak. Itu penjelasan al-fa'lu ya. Jadi al-fa'lu itu adalah al-kalimatut thayyibatu ya. Jadi kita akan melaksanakan sesuatu saat kita baca zikir atau saat kita sedang berzikir, sedang baca Al-Quran, ternyata kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah jelas. Arep mondokne anake umpamane arep ngeterno kuliahe anake, golekno kos-kosan, terus gak sido, gak sido, ternyata masih terpengaruh dengan tiaroh, itu musyrik loh ya, bahaya. Akan tetapi jika saat akan memberangkatkan anak kemudian nunggu cateran umpamane, nunggu supir atau nunggu koncone sing bareng-bareng arep berangkat, terus saat nunggu man timbangane nunggu nganggur, terus buka Quran, maca Quran umpamanya ya, ini contoh al-fa'lu. Saat baca Al-Quran pas yang dibuka iku mang surah Ali Imran umpamanya ya, terus yang dibaca itu ayat yang ke-7. Bunyi ayatnya huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Iki aku harus betul-betul lebih semangat dan harus segera memberangkatkan anaknya ke pondok, karena kalau tidak di pondok nanti tidak tahu ayat-ayat muhkamat. Padahal ayat-ayat muhkamat itu pokok
ayat-ayat Al-Qur'an ya ayat-ayat muhkamat itu. Wa ukharu mutasyabihat, sedangkan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Ini penting banget, ini gak dipondoknya anaknya gak ngerti. Itu namanya al-fa'lu ya. Atau kita akan berangkat kajian terus nunggu koncone maca ayat itu kan kalimat thayyibah. Wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili. Sedangkan orang yang hatinya condong pada kesesatan, maka yang diikuti bukan ayat-ayat muhkamat, tapi yang diikuti malah ayat-ayat mutasyabihat. Iki anakku nek gak ngerti ayat mutasyabihat, terus malah mengikuti ayat mutasyabihat, sepertinya kembali kepada Al-Quran, tapi kembalinya tidak kepada ayat muhkamat, tapi kepada ayat mutasyabihat. Itulah sesat anakku. Itu orang kalau hatinya condong pada kesesatan, maka yang diikuti ayat-ayat mutasyabihat. Mengapa kok yang diikuti ayat mutasyabihat? Karena untuk menimbulkan fitnah di permukaan bumi ini. Zaihum fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha at-ta'wili. Atau yang dicari-cari tafsirnya, yang dicari-cari takwilannya, ya ayat-ayat mutasyabihat itu. Nah iki lak ciloko nek sampai anakku mengikuti ayat mutasyabihat, mencari-cari takwilannya, padahal wala ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak akan ada seorang pun yang tahu tentang takwilnya atau tafsirnya ayat mutasyabihat. Yang tahu hanya Allah. Ini gak dipondokke garung ke ayat-ayat mutasyabihat anakku. Harus bagaimana menyikapi ayat mutasyabihat. Allah firmankan, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min inti rabbina. Sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya, ini ngomong al-fa'lu tadi ya, dia meyakini bahwa seluruhnya Al-Quran, baik yang muhkamat ataupun yang mutasyabihat, itu datang dari Rabb kami. Dia yakin kalau itu dari Rabb kami, baik muhkamat atau mutasyabihat. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak akan bisa mengambil pelajaran Al-Quran kecuali ulul albab. Iya. Kini gak dipondokke gak ngerti ku anak. Akhirnya terus semangat mondokke. Ngoniku boleh. Itu justru tidak dilarang sama Rasul, malah sama Rasul itu dianjurkan. Gimana? Kan mirip dengan tiaroh, tapi kalau al-fa'lu itu apa sih al-fa'lu itu? Al-fa'lu itu adalah kalimatun thayyibatun, itu ya al-fa'lu. Jadi membaca ayat Al-Quran terus dia itu mempunyai rencana seperti tadi, kemudian lebih semangat lagi untuk mengantarkan anaknya berangkat mondok agar ngerti ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat biar tidak tersesat. Sebab kalau mengikuti ayat mutasyabihat dia akan tersesat. Itu ya. Itu al-fa'lu yang keenam tadi ya. Di fa'lu tidak termasuk yang ditolak dan tidak termasuk dilarang oleh Rasulullah, bahkan dianjurkan. 7 pengertian al-fa'lu. Al-fa'lu tadi ya, kalimatun thayyibatun, kalimah-kalimah yang bagus. Pas arep budal anake umroh mamane, terus
Delalah krungu azan. Azan itu kalimat thayyibah. Nah, haji dan umroh ini termasuk juga panggilan Allah. Terus akhirnya lebih semangat untuk ikut mengantarkan sambil mendoakan mudah-mudahan perjalanan haji atau umrohnya itu dimudahkan Allah, dilancarkan dan mendapatkan haji yang mabrur, umroh yang diterima Allah. Karena tidak ada haji yang diterima Allah kecuali balasannya. Tidak ada haji yang mabrur kecuali balasannya surga. Kalimah-kalimah thayyibah itu boleh ya untuk menyemangati diri kita. Jadi tidak dilarang kalimah thayyibah itu. Padahal kan mirip sekali ya dengan tiara. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, apabila terjadi tiaroh nih ya, atau tatoyur dalam hati seseorang, misalnya di lingkungan seperti ini, wis kulinane tiaroh seperti itu lingkungan kita. Bahkan kadang-kadang nenek moyang kita termasuk golongan tatoyur. Jadi nek nggone jero atiku sekilas ada tiaroh, tetapi dia tidak menginginkannya, jadi gak kepingin tiaroh. Tapi nggone ati ini kadang-kadang sekilas ingat dengan tiaroh, maka hal itu tidak apa-apa. Ya. Hukumnya gimana? Iya, jadi maka hal itu tidak apa-apa hukumnya. Dihukumnya gak opo-opo. Gak opo-opo itu berarti bahasa lain itu mubah. Mubah itu ya dilakukan sah-sah saja ya. Bahkan Allah menghapuskannya dengan tawakal. Jadi kalau hatinya itu sekilas tadi ada tiarohnya ya, umpama pas metun teko omah nek ngarepe lawang ana ula. Ya. Atine sekilas waduh. Iki jangan-jangan rencanaku gagal. Ini syirik lho ya. Itu sekilas nek atine ana ngono iku, maka segera itu diserahkan kepada Allah. Kalau sudah diserahkan kepada Allah, maka dosa tatoyur tadi dihapus sama Allah. Tiarohnya yang syirik tadi mendapatkan ampunan. Jadi tiaroh itu diampuni karena berserah diri kepada Allah. Basa weleke bah masih nganu yo bah. Apa jare Allah? Apa jare Allahnya ini yang penting ya. Bahasa sebelumnya tadi mengarahnya kepada berserah diri kepada Allah. Apa jare Allah? Nah ini tatoyurnya diampuni. Jadi diampuninya tiaroh yang syirik itu kalau orangnya berserah diri kepada Allah. Ya, itu kandungan yang ke-8. Kandungan bab ini yang ke-9, doa yang harus dibaca oleh orang yang menjumpai hal tersebut. Doanya apa ya? Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Itu ya doanya ya.
saat mendapati golongan tiaroh muniku, maka kita segera berdoa memohon kepada Allah, meyakini tidak ada kebaikan kecuali kebaikannya itu adalah kebaikannya Allah, dan tidak ada tiaroh kecuali tiarohnya Allah. Jadi nek ini dadi ngene itu hanya di tangan Allah ya, bukan di tangan kita, bukan di pikiran kita, bukan di hati kita, bukan di otak kita, tapi itu adalah ada di sisi Allah. Tiaroh itu ya. Kalau kita sampai bertiaroh itu hukumnya musyrik. Maka doanya itu, Allahumma la khairu illa khairuk wala tiaro illa toiruk wala ilaha ghairuk. Jadi yang terakhir, dan tidak ada sesembahan yang harus diibadahi kecuali panjenengan ya Allah. Itu doa yang harus segera dipanjatkan saat hati kita itu kelebonan tiaroh tadi. Jangan sampai kemudian melantur meyakininya, jangan. Segera kita hapus dengan tawakal dan doa. 10 ditegaskan bahwa tiaroh adalah syirik. Hadisnya kan jelas ya. At-tiarotu syirkun. Sampai diulangi, at-tiarotu syirkun. Tiaroh itu adalah syirik. Orangnya musyrik. Di yang ke-10 seperti itu ditegaskan bahwa tiaroh adalah syirik. 11, pengertian tiaroh yang dicela dan terlarang. Sudah ya, kemarin tiaroh sudah kita baca. Tiaroh yang terlarang itu mengkait-kaitkan kegagalan sesuatu karena sesuatu itu tadi. Yeah. Di mang ketemu lo ngarepe omah, ngarepe lawan, terus berangkat. Delalah teko rel sepur kono serempetan. Umpamane. Terus dikaitno, iya ya aku nalikane metu teko omah ketemu. Nah, ini loh ya tiaroh kayak gini nih loh. Harus segera dikembalikan kepada semuanya atas kehendak Allah. Maka doanya Allahumma la khairu illa khairuk. Ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wala tiarota illa toiruk, dan tidak ada tiaroh kecuali tiaroh panjenengan ya Allah. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang harus diibadahi kecuali panjenengan ya Allah. Itu ya, untuk menghapus tiaroh seperti itu. Doanya kayak gitu. Selesai ini ya untuk bab yang ke-28. Berikutnya bab yang ke-29. Sebelum masuk ke bab 29, mungkin yang tadi yang kita bahas ada masalah enggak? Kalau enggak ada, kita lanjut. Bab 29 ilmu nujum. Nek basane arek sekolah ilmu astrologi itu ya. Basane arek sekolah ini bahasa tauhid ilmu nujum. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, Sahih Bukhari, bahwa Qatadah mengatakan khalaqallahu hadhin nujuma li talatin. Dan ini loh ya yang harus kita perhatikan. Allah menciptakan bintang-bintang di langit itu adalah 3 kepentingan. Pertama apa? Zinatul lissamai. Bintang itu adalah hiasan langit. Ini yang harus kita yakini. Jangan sampai meyakini yang lain. 3 ya. 1, bintang-bintang di langit itu adalah memang zinatun lissama, hiasan untuk langit. 2, wanujumal lisyayatin,
bintang itu disiapkan Allah tinggi bendoi setan. Gimana? Ya kita harus yakin kalau bintang itu memang yang disiapkan sama Allah. Nek ana setan-setan ngintip nanggone langit untuk mendapatkan apa? Ketetapan Allah yang akan terjadi hari ini, hari esok, hari lusa, tahun ini, tahun lusa. Itu setan itu nguping dia. Ketetapan-ketetapan itu nguping nanggone langit kono. Kono oleh situ kabar yang akan terjadi pilihan presiden umpamanya sing jadi nanti si A bukan si B. Bener situ, tapi kalau setan itu dicampur dengan ribuan kedustaan. Enek bener situ oleh tekok kuping mang terus dibisikno nanggoning dukune. Karena dia termasuk khodami dukun. Jadi sing ngintip nanggoning langit iku malaikat apa setan? Setan kan? Jadi khodami dukun itu bukan malaikat. Nek enak dukun ngomong punya khodam malaikat itu ya enggak ono dalili. Sing tukang nguping nanggone langit itu ya setan. Sampai Allah mempersiapkan sekian banyak setan itu untuk apa? Pertama hiasan untuk langit. Yang kedua untuk apa bahasane bendoi setan? Rujul malisatin untuk meranjam setan. Yang ketiga wa alamati yuhtada biha. Jadi Allah menciptakan bintang-bintang itu pertama untuk apa tadi? Hiasan langit. Untuk hiasan langit. Yang kedua alat kanggo bendok, kanggo meranjam setan. Tiga sebagai tanda-tanda untuk menunjuk arah. Jadi agar kita tahu kiblat itu bisa ya melalui dengan bintang. Jadi bintang itu ada yang betul-betul posisinya itu membentuk sebuah panah, maka yang persis panahnya mengarah ke kiblat, yaitulah arah kiblat. Jadi saat kita tersesat umpamanya akan sholat garuh lor garuh kidul tapi ada bintang, maka bintang itu termasuk petunjuk arah. Pas melaut tidak tahu arah kiblat padahal arep sholat, maka bisa melihat bintang. Ya ini tiga ini. Satu hiasan langit, dua tinggi bendoi setan, yang ketiga untuk mencari arah. Jadi kalau orang pelaut mapal ini ya, di arahnya perahu atau kapal harus kemana, ini melihat bintang ya, melihat bintang. Jadi sehingga tidak menjauh dari apa pelabuhan. Jadi arahnya nanti harus ke pelabuhan Tanjung Perak umpamanya, berarti melihat tuh. Jadi tiga itu ya, itu dijelaskan di dalam Sahih Bukhari. Kemudian faman ta'awwala fiha ghairu dzalik, barang siapa mentakwili bintang selain tiga itu akhto'a, maka dia orang yang sangat bersalah. Wa dha'a nasibahu wa kallafa mala ilma lahu bih. Ya kayak gitu itu ya. Jadi kalau sampai tidak digunakan tiga hal tadi, maka orang bisa tersesat ya.
Gimana? Dia pasti akan salah. Di samping salah, menyia-nyiakan nasibnya serta membebani diri dengan hal yang di luar batas pengetahuannya, mala ilma lahu bih. Itu bintang. Maka nggak boleh ada bintang ini maka akan turun hujan, nggak boleh. Ada bintang ini, ada ini, kemudian nanti akan ada peristiwa ini, nggak boleh. Jadi bintang itu hanya 3 hal itu dalam Sahih Bukhari dijelaskan seperti itu. Gimana? Tentang mempelajari letak-letak peredaran bulan. Itu jenenge ilmu astrologi atau ilmu nujum. Jadi tentang mempelajari letak peredaran bulan. Qatadah menyatakan makruh. Hukumnya mempelajari letak peredaran bulan itu loh. Imam Qatadah menyatakan itu hukumnya makruh. Sedang Ibnu Uyainah tidak membolehkan. Ibnu Uyainah menyatakan dengan tegas belajar nujum, jadi mengetahui letak peredarannya bulan. Itu kata Ibnu Uyainah tidak diperbolehkan. Beliau tidak membolehkan. Demikian disebutkan oleh Harb dari mereka. Tetapi Imam Ahmad dan Ishaq memperbolehkan hal tersebut. Nah ini ya, silang pendapat di antara kalangan ulama. Ada yang mengharamkan atau melarang, tidak membolehkan Ibnu Uyainah tadi. Terus ada yang mengatakan apa? Tidak apa-apa. Tentang ilmu nujum nih. Ilmu nujum yang di sini tadi adalah mengetahui letak peredaran bulan. Abu Musa menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Salatun la yadkhulunal jannata mutminu khamrin wa musaddiqun bisihri wa qati'ur rahimi." Ada yang menyebutkan silaturahim, ada silaturahmi. Insya Allah yang benar silaturahmi, bukan silaturahmi tapi silaturahim. 3 orang, 3 golongan manusia yang tidak akan masuk surga. 1 mutminu khamrin, wong sing senenganing minum khamr. Apa khamr itu? Miras. Khamr itu ya minuman kalau diminum mabuk, dan sekaligus itu diperuntukkan untuk mabuk. Itu namanya khamr. Jadi qaliluhu wa kasiruhu, saidie khamr dan banyaknya khamr tetap haram. Masih mabuk dan gak mabuk, pokoknya ngombe itu haram. Iya. 1 nek senengane minum, gak ndang tobat, gak ndang leren, kok kedisian mati, tidak akan bisa masuk surga. Naudzubillahi min dzalik. Dan ini dosa besar loh ya. Aku sing nganyel iku Agustusan ngenekno syukuran agung, tapi tentane malah diwono salam gane, salam api-api. Ya. Di luar sana itu, yaitu. Dan itu terang-terangan ya, golek tarian
ge syukuran acarane apa? Nanggap orkes. Nekake horeg karo mabuk-mabukan. Lha ngono ya dibayar. Dine tarian Agustusan takok isik senari nang gone sampean. Acarane syukuran. Syukurane ngenekke apa? Syukurane cocok kali dawe Quran, dawe Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu merayakan Agustusan. Bertasbih, bertahmid, beristighfar. Itu kan bayar awake dhewe. Nek son horeg kate joget-joget. Dek lanang wedok lho joget-joget. Terus karo mabuk-mabukan. Delalah pas mabuk-mabuk kakean mati. Yaiku tidak akan masuk surga. Naudzubillahi min dzalik. Di pertama, orang yang tidak akan masuk surga adalah orang yang istiqomah untuk minum khamr. Yang kedua, orang yang tidak akan masuk surga itu musaddiqun bisihri, membenarkan sihir, ya. Seperti tempo hari ayatnya kan sudah kita baca, ya. Alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti. Itu kan di ayatnya. Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah mendapatkan bagian kitab yang Allah wahyukan, tetapi mereka mengimani jibet, mengimani sihir. Macam-macamnya sihir banyak ya, kemarin sudah kita bahas. Ini bahasanya 3 golongan manusia yang tidak akan masuk surga. 1, orang yang rutin minum minuman keras. Nek wae ngombe gak ngombe, kelabaan. Apa bahasanya kelabaan? Mulakno biasanya sampai berani mencuri, berani ngerampok, berani begal, berani menipu. Karena sing diombe kadang gak enak. Padahal wis nyandu. Ya seperti itu ya. Orang sing kaya ngene nek gak segera bertaubat maka tidak akan bisa masuk surga. Yang kedua, orang yang mengimani sihir. Karena dia mengimani ya, dia melakukan baik untuk dirinya atau untuk orang lain, atau minta tolong kepada orang lain agar mensihirkan sesuatu. Maka itu tidak akan bisa masuk surga. Yang ketiga yang tidak akan bisa masuk surga, waqati'ur rahimi, orang yang memutuskan sanak kerabatnya. Jadi gak ono sambang sinambang, gak mengakui kalau itu sebetulnya masih kerabatnya. 3 itu ya harus kita hati-hati ya. Apa 1 tadi? Pecandu minuman keras. Ya. Yang kedua, sihir. Mempercayai sihir. Yang ketiga, memutuskan hubungan kekeluargaan, kekerabatan, atau mutus silaturahim. Jadi ya alhamdulillah di kita ada tradisi silaturahim bagus ya. Tapi sayangnya kok mikir Idul Fitri tok. Iya, setahun sepisan. Dan itu kadang-kadang nek rumangsa duwe salah gelem ora njaluk ngapura. Iya, padahal salah iku sawal. Lah ngenteni riyaya ya kurang setahun. Ya nek umure gaduk, nek gak gaduk.
Jadi silaturahim itu tidak dibatasi hanya waktu lebaran tok, enggak ya. Jadi jika kita punya kesempatan waktu untuk silaturahim, disitulah kita melaksanakan silaturahim. Ya saolai. Kalau saya itu biasanya silaturahim sing resmi niat ikhlas dari rumah itu jarang. Sing akeh ya ngene iki pas ngaji mulih mampir. Kadang berangkatnya berusaha mampir untuk silaturahim. Jadi silaturahim ini gak asli tapi sampingan. Yang penting tidak sampai putus ya. Silaturahimnya tidak sampai putus. Insyaallah akhirnya azan ya. Berarti cukup ya kajian malam ini. Ini tentang masalah nujum atau astrologi belum selesai, masih dapat 1 halaman. Insya Allah 3 halaman. Oh enggak sih 7 1 halaman setengah. Kurang setengah halaman selesai. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.